Ya, halo guys, kembali lagi di channel Permoto Motor ya. Nah, di video kali ini saya akan mereview sebuah produk, yaitu produk rumah kopling ya. Nah, di sini produknya ini produk Extreme. Ini Extremely Racing Hyperclad. Untuk dusnya itu seperti ini ya. Jadi ini itu khusus motor Bison ya. Ini khusus motor Bison. Nah, jika teman-teman ada yang mau motor Tiger, ini Tiger ada, Jupiter Set ada, Jupiter MX ada, Bison, MS King. Ini motor Bison yang punya ya. Nah, langsung saja kita lihat isinya. Nah, untuk harganya ini sekitar 350 ribuan dengan ongkir. Dan di sini sudah ada ikut pernya atau pegas. Ini ada per ya, ada per 5 piece, dan ring ada juga, baut 5, ring 5. Dan ini ring baut, ring more as ya, ring more as sama kopling ini. Ini harus kita gunakan, ini tidak bisa menggunakan yang aslinya karena tidak cocok ya. Ini ada dua. Ini modelnya beda dengan yang ori. Karena ini menggunakan 5 per. Jadi pada umumnya Bison itu hanya menggunakan 4 per ya. Ini tempat pernya teman-teman. Di sini saya akan pasang di motor Bison dan menggunakan 5 per agar tarikannya lebih mantap ya, lebih respon. Karena pada umumnya Bison itu terkadang memiliki kendala pada kopling yang kadang slip, kadang getar pada saat start awal, pada saat musim panas ya. Nah, itu saya gunakan yang 5 per agar tekanannya ini dapat maksimal, lebih kuat. Nah, karena pada saat pernya ini terpasang, pernya ini akan menekan ini ya, menekan masuk, sehingga akan menekan kampas, sehingga kampas tidak akan terputus ya, tidak akan slip. Ini akan terhubung dengan rumah kopling ya, ada rumah kopling di sini begini guys. Ini yang nyangkut di sini. Nah, ini akan terhubung dengan ini karena ini terjepit. Pada saat ini keluar, maka ini akan terputar. Ini terputar ya. Nah, ini tidak bergerak. Ini dengan ini tidak bergerak pada saat ini terdorong keluar, pada saat koplingnya ditekan, karena di sini ada penekannya di sini terpasang. Ini ditekan kopling, penekannya akan menekan keluar ini karena mendorong per keluar, sehingga ini akan berpisah seperti ini, dan ini pun bebas bergerak, maka sambungannya terputus. Jadi pada saat ini, jadi fungsi kopling itu untuk memutuskan dan menghubungkan ya, jadi seperti itu ya. Nah teman-teman, jadi ini tidak bisa langsung dipasang karena ada sedikit perbedaan dengan yang ori. Ini itu tidak ada lubangnya, lubang olinya. Jadi lubang olinya itu terletak di sini. Bentar ya. Nah teman-teman, lubang olinya itu terletak di sini. Ini selang-seling ada di sini, ada di tengah, ada di atas ya. Nah, fungsi lubang oli itu agar oli yang tertampung di sini pada saat mesin berputar akan terlempar keluar ke sini dan mendorong kotoran yang ada di rumah kopling, yang ada di pas kopling, agar kotorannya itu keluar bersih sehingga kopling tidak selip. Dan juga ini adalah kopling basah, jadi memang harus terkena oleh cairan oli karena ini bukan kopling kering ya. Berbeda dengan mobil itu tidak boleh basah. Tapi kalau motor harus basah ya. Makanya di sini terdapat lubang oli. Nah, karena di sini tidak ada, kita bor. Ini kita bor di sini ya. Ini kita bor di sini. Jadi mata bor yang kita gunakan itu mata bor ini ya. Ini mata bor paling kecil. Kalau nggak salah ini ukurannya itu 1 mili lebih ya, mungkin 1,5 mili atau mungkin 1 mili. Intinya teman-teman gunakan bor yang paling kecil. Ya, mata bor paling kecil. Sorry ya, gambarnya kurang jelas. Nah, bentar. Ya, ini mata bornya teman-teman. Ini sangat kecil sekali. Ini tidak sampai 2 mili, 1 mili, cuma mungkin sekitar 1 mili lebih ya. Oke. Nah, di sini di bor.
ini selang-selingnya ada di sini, ada di sini, agak di sini, ada agak ke tengah, ada agak di atas, ada agak paling atas seperti ini ya. Itu seperti itu melingkar. Ya guys, jadi fungsinya ini kenapa kita tidak bocor di bagian bawah saja keliling. Nah, itu karena ini seperti ini guys. Bentar ya. Jadi kita bocor selang-seling karena di sini ada menggunakan 4 ya. 4 kampas. Tujuannya oli kita bocor agar oli dapat keluar ya. Jadi di sini terdapat as yang as kopling ya. As rumah koplingnya di sini. Nah, di asnya itu ada lubang bocor. Nah, di situ keluar oli. Nah, pada saat sini oli keluar akan tertampung di sini dan mesin terputar akan mengeluarkan oli melalui sela-sela kampas kopling. Nah, itu oli untuk melumasi kampas kopling agar tidak hangus, tidak kepanasan. Nah, jadi ini untuk kampas koplingnya sendiri, ini sengaja dibuat seperti ini, alur tinggi, rendah, tinggi, rendah ya. Ini yang rendah ini tempatnya sisa-sisa kampas kopling yang tergesek. Jadi pada saat ini tergesek akan tertampung di yang rendah dan oli akan mendorongnya keluar melalui sela ini yang rendah ya. Jadi bocornya itu kita bocor di bagian bawah agar keluarnya itu di sini, dan di atas lagi agar keluarnya di sini. Nah, di atas lagi agar keluar. Pokoknya yang penting merata ya. Nah, kenapa mungkin teman-teman bertanya kenapa enggak satu aja yang di bawah aja? Apakah enggak tembus ya? Kalau satu aja itu ya menurut saya kurang bagus karena ini memiliki gigi hingga menutup lubang ya, sehingga oli akan terhalang. Nah, apalagi pada saat berputar kencang itu oli tidak sempat menuju ke depan. Oli pasti akan terlempar ke luar melalui ini, tidak akan melalui ini. Karena ini menutup. Ini giginya ini menutup lubang di sini ya. Bisa dipahami teman-teman? Ya, jadi seperti itu. Jadi fungsi utama dari kopling itu hanya untuk memutuskan dan menghubungkan putaran agar mempermudah dalam melakukan pemindahan gigi ya teman-teman. Jadi semoga teman-teman mengerti dengan maksud saya, dengan penjelasan saya ya. Oke, jadi seperti itu saya teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini dan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa berikan like-nya, share, and subscribe video ini agar saya semakin semangat untuk membuat video-video terbaru lainnya. Oke, see you in the next video. Thank you, sampai jumpa.